Mari kita bangkit berdiri tanpa bersucian kita menyertai Tuhan.
Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan ibadah kami ya Bapak dari awal hingga akhir. Agar ibadah kami Tuhan bisa berjalan lancar ya Bapak, tanpa ada hambatan apapun ya Bapak. Kau juga Tuhan berkati Tuhan karena hamba-Mu Tuhan yang sayang Engkau ya Bapak. Rawat ya Bapak, Kau angkat segala penyakitnya Bapak, supaya mereka bisa bertemu lagi bersama kami Tuhan, beribadah bersama-sama dengan nama ya Bapak. Tuhan Yesus membaik ya Bapak, begitu juga untuk teman-teman kami yang malas ya Tuhan, Kau beri Tuhan keimanan hati ya Bapak, untuk mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa rindu Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan, beribadah ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Bapak. Bisa menerima Tuhan firman yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami juga bisa melakukannya di keseharian kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni juga Tuhan segala dosa kesalahan kami ya Bapak, kami sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan Yesus. Ampuni ya Bapak. Hanya ini Tuhan Yesus doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan lagu pujian kita kembali. Hari yang terindah.
Mari bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Besar Anugerahmu. Besar
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan menerimanya, mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Penolong dan Sahabat.
Tuhan, Engkau selalu menjawab setiap doa kami Bapa. Kau tahu apa yang kami butuhkan Tuhan. Kau tempat kami untuk bercerita Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau pasti akan memberikan terbaik untuk kami Bapa. Pada dalam permintaan kami Bapa, Kau akan selalu ada untuk kami Bapa. Kami percaya pada perkataan Tangan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan pujian Tuhan. Dan pujian kami naikkan dalam hatimu Bapa. Kau sudah memberikan persembahan Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberikan firman-Mu ya Bapa. Kerapian hamba-Mu ya Tuhan, yang memberikan Bapa. Beri firman-Mu Tuhan, dapat kita menjadi kami Bapa. Dapat kami lakukan dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatkan kekuatan yang baru Tuhan. Bukakan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk dapat berfirman-Mu Bapa. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus mesti berdoa dan bersyukur ya. Waktu saudara pada kita kepada Tuhan. Shalom anak muda. Bagaimana hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Senang? Luar biasa. Kita akan berbicara tentang kepak sayap. Kenapa harus kepak sayap sih? Karena banyak kali kita itu lupa untuk mengepakkan sayap karena dunia ini terlalu sibuk, dunia ini terlalu asik, dunia ini terlalu membuat kita terlena, atau di sebagian pihak dunia ini terlalu capek, terlalu lelah, terlalu menyakiti, terlalu berat, terlalu nggak enak untuk dijalani. Tetapi bagi sebagian orang, dunia ini membawa kita terlena. Ya kan? Buat orang yang fasilitasnya ada, dia akan sibuk dengan dunianya, dia akan sibuk dengan keinginannya, dia akan sibuk dengan hobinya, dengan teman-teman yang asik, teman-teman yang gaul, teman-teman ini, teman-teman itu berbicara tentang dunia, dan dunia. Tentang fashion, tentang teknologi gadget, handphone yang terbaru, aplikasi ini itu dan segala macam. Bagi sebagian orang terlalu asik main game. Abis game 1, game 2, game 3, yuk mabar. Dan ini terjangkit sampai orang-orang yang dewasa. Sampai orang-orang yang sudah dewasa, mereka lupa bahwa hidup ini harus punya fungsi dan punya nilai. Karena hidup ini seumpama lilin. Kayak lilin ulang tahun ya. Hidup ini seumpama lilin. Kita punya time limit, punya batas waktu untuk menyelesaikan tugas kita dari batasan lilin yang menyala sampai tahu-tahu dia mengecil dan habis. Yang dipertanyakan dalam rentang waktu ini, apa yang sudah kau kerjakan bagi Tuhan? Ayo, aku sibuk sekolah Tuhan. Kamu kenal Tuhan enggak? Enggak. Kamu melayani? Enggak. Kamu berapa kali ibadah? Enggak pernah ibadah Tuhan. Hidup ini terlalu asik. Orang tuaku punya ini dan itu. Aku terbiasa dan enggak pernah dimarahin. Waduh. Jadi
dari time limit yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita cuma bisa memberi nilai 10. Bahkan banyak orang cuma bisa memberi nilai di bawah 10. Ini dia. Tapi bagi sebagian orang yang gak punya fasilitas, ada di dalam keterbatasan materi, dia mengeluh, Tuhan itu jahat. Kenapa aku miskin? Kenapa bapakku gak ada? Kenapa mamaku gak ada? Kenapa aku gak punya fasilitas kayak orang lain? Aku benci hidup ini. Aku gak mau menjalani hidup ini. Bukankah banyak orang hidup di jalanan dengan makan apa adanya, dengan tidak memelihara tubuh yang indah ini, menato diri, menato badan, habis 1, 2, 3, 4, 5, sampai akhirnya seluruh badannya kayak setan. Nanti kalau udah kumpul sama teman-teman, yang penting kopi segelas aja bisa bebarengan 10 orang. Bagi-bagi kuman. Ngerokok itu 1 batang, habis 1 diisep dia, diisep temennya, balik lagi ke dia, muter. Gak bisa menilai, membuat diri ini punya nilai dan punya harga. Sampai apa? Lupa mengepatkan sayap. Emang Tuhan itu Tuhan yang jahat ya? Tuhan itu Tuhan yang jahat, Tuhan apa Tuhan yang baik? Halo, tanya diri sendiri. Coba deh, menurut adik-adik, Tuhan itu Tuhan yang jahat atau Tuhan yang baik? Siapa yang bilang di sini Tuhan itu jahat? Gak apa-apa. Boleh. Tapi dari hasil itu kita akan berbicara dan berdiskusi mengenai tujuan Tuhan. Sampai ketemu kenapa kita berpikir Tuhan itu jahat. Apakah di balik semua proses itu, apa benar-benar Tuhan jahat? Atau karena sebagian orang berkelimpahan dan dia melupakan Tuhan? Ayo, aneh kan? Bagi sebagian orang Tuhan itu gak adil. Aku gak lahir di orang tua yang bangsawan atau orang kaya. Tapi di sebagian orang yang punya banyak fasilitas, dia pun gak mencari Tuhan tuh. Kenapa bisa begitu? Buat orang yang fasilitas hidupnya ada, punya mobil, punya motor, punya waktu banyak, kalau nggak bisa datang ke gereja, buka media online ada, tapi nggak satu pun dibuka. Nggak satu pun fasilitas itu dipakai untuk mencari Tuhan. Ayo. Bagi sebagian orang yang kurang fasilitas, mereka berkata Tuhan itu nggak adil. Ternyata enggak. Bagi sebagian orang yang berkelimpahan, dia juga nggak mencari Tuhan. Ngerti enggak? Selain kita ada oknum lain, yaitu iblis, yang membuat kita lupa untuk mengepakkan sayap. Kita dibuat mengeluh, kita dibuat menangis, kita dibuat menggerutu terhadap orang tua. Orang tuaku gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa ini, gak bisa. Aku gak mampu begini, aku gak mampu begitu, aku gak. Tapi di sebagian orang yang rumahnya penuh dengan fasilitas, dia gak melatih diri, biasa aja. Nggak melatih diri, nggak mengepakkan sayap juga. Ayo, kok Jeffrey bisa main gitar? Udah punya gitar kok?
Belum, enggak punya. Dia bisa main bass, punya enggak? Enggak. Dia bisa main drum, punya enggak? Enggak. Tapi ada di satu pihak di rumahnya ada bass, ada gitar, ada piano, ada apa? Bisa main enggak? Mikir enggak? Mikir enggak? Mikir enggak? Mikir enggak? Ada di satu pihak yang punya keinginan tapi dia nggak punya fasilitas. Dia searching, dia googling, dia duduk sama teman-teman yang bisa bermain itu, dia tanya dan diskusi dan coba-coba. Ada waktu dikit pinjem ya. Dilepas sedikit dia udah pakai. Tapi ada satu pihak yang punya semua fasilitas itu, yang dipilih apa? Main game. Lupa mengepakkan sayap. Mungkinkah Raja Wali terbang tinggi kalau dia tidak pernah melatih sayapnya untuk dikepakkan? Mungkinkah kita bisa terbang tinggi kalau kita nggak pernah melatih sayap ini untuk terbang? Mungkinkah iman ini besar dan punya keputusan besar kalau kita nggak pernah diproses sama Tuhan? Mungkin nggak? Kita cuma menggerutu, kita cuma fokus kepada fasilitas, kita cuma fokus kenapa orang itu kaya aku enggak, kenapa orang itu punya orang tua aku enggak, kenapa orang itu lahir di keluarga kaya aku enggak. Kita lupa mempersiapkan diri. Kita lupa mengepakkan sayap, melatih diri untuk terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Hai, saya ngomong ini di depan anak muda. Kenapa saya ngomong ini? Banyak banget generasi kita lalai. Generasi sebelum kita ini sudah banyak berjuang dan bertumpah darah buat gereja, buat kebebasan beribadah saat ini. Tahu nggak kenapa kita bebas beribadah? Perekonomian Indonesia dipegang oleh orang-orang Kristen 80%. Kalau kita duduk di perekonomian 20 atau 30%, kita nggak bisa ngatur dunia ini. Kenapa bangsa Israel bisa memimpin dunia? Karena dia yang pegang keuangan dan teknologi. Lu ngomong apa? Gua sadar. Sekarang lagi perang sama apa? Palestina. Sudah itu dong. Sudah apa? Sudah basi, sudah lewat. Israel perang sama siapa? Iran. Tanda-tanda dari gereja itu dilihat dari mana? Bangsa Israel. Perhatikanlah pohon ara ketika dia sudah berbuah. Sudah saatnya untuk dituai. Ngerti gak? Bangsa Israel dulu pernah dihancurkan, dihempaskan dari tanah perjanjian. Semua mereka diporak-porandangkan selama ribuan tahun. Tapi janji Tuhan apa? Engkau akan kukumpulkan sampai dari ujung-ujung bumi. Dan sekarang menjadi sebuah negara. Merdeka tahun berapa? 1948. Ribuan tahun lebih. Sekarang si pohon ara itu sudah berbuah dan menjadi satu negara adidaya.
Ayo, gereja, anak-anak Tuhan, kita terhubung dengan itu. Kalau kita lupa mengepakkan sayap, lawan kita itu bukan manusia-manusia yang di dunia ini secara kasat mata. Mereka itu cuma digerakkan, tapi lawan kita adalah si iblis. Kenapa Tuhan bilang, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka itu cuma pelaku dari siasat-siasat iblis. Nah, kalau kita nih anak-anak muda nggak bisa mengenal diri, cuma asik dengan kehidupan kita aja, asik lalai, kita nggak jadi apa-apa. Perhatikan Yusuf, orang yang punya mimpi. Seorang Yusuf yang punya mimpi, dia mengepakkan sayapnya dari mulai muda. Amin. Dia mengepakkan sayapnya dari mulai dia muda, kemerahan, merah imut-imut. Ingat Daud. Dia memulai mengepakkan sayapnya, melatih tubuhnya dari mulai kapan? Pas sudah tua? Dari kecil. Kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan, imut. Mengenal Tuhan dari mulai kecil, punya iman dari mulai kecil. Ayo, dari mulai kecil kita mulai mengepakkan sayap kita, supaya nanti ketika kita remaja, ketika kita nanti pemuda, kepak sayap kita ini udah kokoh dan kuat. Iman percaya kita seperti Daud, bukan bangsa Israel yang engkau tantang hai Goliat, tetapi engkau menantang Tuhanku. Kok seorang anak-anak bisa berbicara begitu? Seorang anak muda bisa bicara begitu karena dia sudah memulai mengepakkan sayapnya dalam nama Tuhan. Singa dia terkam, bukan dia yang diterkam singa. Dia menerkam dan mematahkan tulang rahang dari singa demi melindungi domba-dombanya. Yusuf, dia mau dimasukkan ke dalam lubang sumur, dijual sampai dewasa. Iman percaya itu benar-benar matang, benar-benar kejadian dan proses dari kepak sayapnya. Imannya itu bukan menjadi satu balas dendam atau kebencian, tetapi dia bilang, abang, karena kalian menjual saya ke negeri Mesir, maka aku dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsaku dan keluargaku. Apa sudah tua? Enggak. Dari kecil. Rasul Paulus dipakai Tuhan. Ketaatan, kesetiaan Rasul Paulus dipakai Tuhan dalam menjalani hukum-hukum Taurat. Dia menjadi pemimpin. Dia yang paling tahu hukum. Dia yang paling tahu kebenaran. Otoritas ada di dalam tangannya. Dipakai sama Tuhan menjadi rasul bagi bangsa lain. Kepak-kepak sayap yang kuat akan dipakai oleh Tuhan. Kepak-kepak sayap yang loyo, yang tidak melatih dari awal, gak akan pernah dipakai. Kalau hidupmu sama seperti dunia ini, sorry ya, perhatikan baik-baik cara seleksi Tuhan. Cara seleksi Tuhan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Ayo, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ketika hidupmu tidak lebih baik, atau enggak dulu deh dengan orang Farisi, ketika hidupmu serupa dengan dunia ini,
kayaknya sulit deh dipakai Tuhan. Seleksinya gagal. Kita cuma menjadi orang-orang biasa-biasa saja dan tidak menjadi seorang yang bisa terbang tinggi. Yuk kita Filipi 3 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Nih, nanti kalau kita merasa bahwa Tuhan itu tidak baik, mari perhatikan hidup. Mari kita mengkoreksi diri sampai benar-benar kita ngerti Tuhan itu baik. Ya, baca Filipi 3 ayat 14. Moses baca Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Memperoleh apa? Panggilan. Memperoleh apa? Hadiah. Kalau ada door prize, seneng nggak? Aku seneng. Karena hidup ini ada hadiahnya. Apaan? Panggilan. Panggilan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kalau kita bisa bilang hidup ini indah dan asik, nanti berikutnya akan lebih dari itu. Panggilannya panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, yang adalah jalan. Arjuna ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Karena itu mari, nih ajakan hari ini, tolong ingatkan diri kita, mari kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran, marilah kita yang sempurna ini berpikir, melatih diri, mulai merencanakan. Yang selama ini kita nggak pernah melatih iman karena terlalu asik. Mama minta, papa minta. Ada ini, orang tuaku ada, nggak usah beriman, nggak usah melatih diri. Semua ada, Tuhan sudah sediakan. Mungkin gak kenyamanan menghasilkan yang sempurna? Mungkin gak kenyamanan menghasilkan yang sempurna? Kenapa Tuhan izinkan kita ini masuk dalam proses yang tidak baik? Karena jarang sekali kenyamanan itu menghasilkan yang sempurna. Yang ada apa? Kenyamanan itu bahwa kita lalai. Bangun siang. Gak perlu kerja. Aku punya warisanku banyak. Duitku udah banyak. Bukan tentang memiliki dunia. Hidup perjalanan iman itu bukan memiliki dunia, tetapi menghasilkan buah. Oke? Kenyamanan itu tidak pernah menghasilkan yang sempurna. Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir karena apa? Karena dijual. Karena apa? Dibuang sama kakaknya. Karena apa? Masuk penjara. 2 kali masuk penjara. Kenyamanan apa enggak? Enggak. Siksaan. Lagi-lagi masuk penjara, dijebloskan lagi sampai titik kebinasaan, tapi dia setia sama Tuhan. Daud dalam kenyamanan apa enggak?
Dalam kenyamanan kelimpahan apa enggak? Enggak, dalam masa perang. Kakak-kakaknya udah jadi tentara, dia belum. Pas dicari seleksi tentara, bocil-bocil, out dari sini. Lu belum umur. Dihina, diejek, bocil-bocil, keluar dari sini. Belum umur lu, masih kecil. Meninggal khusus, kecil. Tapi tentang iman, siapa yang berbicara tentang iman? Daud. Dia yang gagah. Dia yang tahu apa maksud Tuhan. Dia mau mengepakkan sayapnya. Pada saatnya nanti dia terbang tinggi. Kalau teman main dan kita masih main, ya udah kita sama. Tapi yang pemikiran yang benar adalah bagaimana sampai lilin ini habis, rentan waktu time limit yang ada kita pakai semaksimal mungkin. Bukan orang pergi ke sana kita ke sana, orang pergi ke situ kita pergi ke situ, kita pergi kemana angin pergi. Gak pernah berpikir, Tuhan apa maumu terhadapku? Ayo, siapa yang pernah berpikir begitu? Ayo, siapa yang punya pikiran begitu? Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Gua dong favoritnya BTS. Gua dong Blackpink. Anak Tuhan, sing favoritnya sing celananya mungkin. BTS dipakai loh sampai dunia loh berbicara di itu, mewakili anak muda. Bawa nama Tuhan. Dikatakan apa? Ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kita meneladani sampah. Kenapa di sekolah minggu selalu dikasih aktor Daud, Samuel, Musa, Elia, aktor-aktor hebatnya Tuhan. Aktor-aktor apa? Aktor-aktor iman, bukan aktor-aktor fashion. Aktor yang paling baik yang sempurna siapa? Yesus. Berbicara lembut tapi mengubah dunia. Keren kan? Itu teladan. Ayo, siapa teladanmu? Hari ini mulai memilih siapa teladanmu? Siapa teladanmu? Jawab dengan dirimu sendiri. Siapa teladanmu? Siapa aktor yang engkau favoritkan? Salah memilih teladan, kamu adalah salah satu dari itu. Ketika kita duduk sama orang perokok, pasti satu perokok, dua perokok, lama-lama kita menjadi perokok. Kita duduk sama orang-orang yang minum minuman keras, satu peminum, dua peminum, lama-lama kita menjadi. Kalau kita duduk dalam kumpulan perampok, sering-sering duduk di situ, satu perampok, dua perampok, tiga perampok. Enggak mau kayak ikut, nggak apa-apa. Lu nyupir aja, lu tunggu di tempat yang jauh, biar nggak ketahuan. Oke. Yang digerebek duluan apa? Kendaraan? Kena nggak? Kena. Dengan siapa engkau duduk? Dengan siapa engkau duduk? Perhatikan tingkah lakunya. Mulutnya berdusta apa enggak? Jujur apa enggak?
Patut nggak orang ini diteladani? Lihat, kita salah memilih aktor teladan dalam kehidupan kita. Siapa aktor paling sempurna? Yesus. Ada yang seperti dia. Dalam kelembutan bisa menghancurkan yang keras. Bukan dengan senjata, bukan teknologi nuklir. Hanya dengan perkataan. Karena dia adalah logos. Dia adalah firman. Dia aktor terbaik dalam berbicara, dalam mengajar, dalam mendidik, dalam teladan, dalam hasil. Yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Karena kurang pengertian, karena kurang pengetahuan, salah mengambil contoh, malah membelakangi Tuhan. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Salah ambil teladan, salah ambil contoh, kita menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Dalam perbaharuan budi, dalam perbaharuan akal, pikiran, sifat, karakter. Haleluya. Ayo. Kita mau jadi apa? Mulai dipikirin dari sekarang. Filipi 3 ayat 14. Yang tadi udah ya. Satu Korintus 9 ayat 24. Satu Korintus 9 ayat 24. Siapa yang membaca? 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya. Jadi hidup yang kita jalani ini apa? Dibilang apa? Bahwa hidup ini adalah arena, panggung, gelanggang renang, gelanggang pertandingan, pacuan kuda, arena pacuan kuda, buat kuda yang berlari-lari sampai kepada garis finish. Hidup ini adalah arena balapan, kayak apa yang di Mandalika. Berapa kali putaran itu sudah ditentukan, sampai akhirnya keluar pemenang. Pemenangnya ada berapa? Ada banyak? 1. Juara 2, juara 3, juara 4, juara kunci. Yang paling gurih. Di
Ada aktor lain yang ingin kita tuh lalai, yang ada tim lain yang kepengen kita kalah. Ada yang menganggap pikiran kita, buat apa sih menang? Oh, hadiah doang, ntar gue belilah di pasar. Mahkota yang dikasih sama Tuhan itu bukan mahkota yang bisa dibeli di pasar. Woi, bangun. Tapi mahkota yang tidak bisa dikeluarkan oleh pabrik manapun. Oke, jadi memang harus lari, harus menang. Tapi iblis datang untuk membuat arena perlombaan ini menjadi sesuatu yang gak penting. Gak usah menang, gak usah melatih diri, cuek aja lah, gak penting. Hadiah gampang lah, nanti minta orang tua aja. Hadiah yang sama yang ditawarkan oleh panitia pertandingan. Panitia pertandingannya ini Tuhan Yesus. Ayat 25, siapa yang bisa baca? Tiap-tiap orang yang turun mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkotanya apa? Fana apa abadi? Kalau orang dunia ini aja berlatih untuk mendapatkan piagam, untuk mendapatkan apa namanya, trofi, untuk mendapatkan trofi yang fana, apalagi, tolong perhatikan ke depan, apalagi yang daripada Yesus, yang gak bisa tergantikan. Cuma satu legalitas yang akan mengeluarkan ini nih, kerajaan surga. Legalitas yang mengeluarkan mahkota ini nih, kerajaan surga. Nggak ada kerajaan surga kedua, ketiga, keempat, nggak ada. Cuma satu, panitia kerajaan. Kerajaan surga ada panitia berapa? Selain daripada surga adalah panitia iblis, tipu daya. Dia akan menawarkan hadiah yang fake, yang mana, yang palsu, KW. Biar apa? Supaya kita lalai, nggak usah ikut pertandingan, nggak usah ikut, biasa aja. Jangan terlalu rohani, nggak usah lapor-lapor baca firman di WA, lebay amat sih lo. Siapa yang rajin lapor baca firman di WA? Ayo, semangat terus, semangat yang lain. Kita sama-sama yang bertanding, kepengen kita jalan bareng, lari bareng, menyemangati bareng. Bilang, mahkota yang kita dapat itu dikeluarkan oleh legalitas panitia surgawi yang gak ada duanya. Orang dunia akan bilang Tuhan itu sama, cuma satu pencipta. Walaupun ada 2-3 agama itu Tuhannya satu. Enggak, cuma satu Tuhan, yang lain fake, palsu. Dia cuma ngaku sebagai pencipta. Tuhan yang benar adalah Dia yang memulai dan Dia yang mengakhiri. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tahu kapan start dan kapan finish. Dan kita ini peserta. Hello? Kita ini peserta. Nama tiap nama ditulis dalam buku kehidupan. Tuh, orang yang masuk di
dalam arena pertandingan inilah yang dibilang buku kehidupan tercatat di dalam gelanggang. Yang bertanding siapa? Ini nama-namanya ada di situ. Nama-namanya ada. Tapi jangan lupa, dunia ini gak suka kalau kita setia sama Tuhan Yesus. Makanya dibilang tiap-tiap orang yang turut dalam mengambil bagian dalam pertandingan, perhatikan baik-baik, menguasai diri dalam segala hal. Jangan nangis kalau Tuhan bikin kita dalam keadaan miskin atau gagal. Dalam segala hal. Kalau tema kita bulan ini sebagai hidup sebagai alat kebenaran. Mungkin kita banyak orang yang hidup dalam kelimpahan. Karena kemiskinan, dia pakai tubuhnya buat mencuri sebagai alat yang mendukakan Tuhan. Dipakai mulutnya untuk menghina, dipakai dirinya untuk membuli orang lain. Enggak. Dalam segala hal. Kalau kita gagal di dalam satu sisi, kita nggak lihat garis finishnya di mana. Tahu-tahu kita udah keluar arena pertandingan. Atau kita lupa untuk mengepakkan sayap terus terbang dan terbang dan terbang. Kita gagal terbang, habis kita. Kenapa orang Kristen selalu digambarkan dengan Raja Wali? Dia akan terbang paling tinggi. Burung gagak yang mematuk kepalanya dia cuek aja. Yang membuli, yang menjatuhkan cuek aja dia. Terbang aja terus sampai batasan atmosfer si gagak udah gak bisa nafas. Tapi Raja Wali dia punya kantung nafas. Terus aja dia terbang dekat sama Tuhan Yesus. Dekat sama Tuhan. Dia ngepak sayap enggak? Enggak. Dia tinggal ngatur larinya angin untuk dia ikut terbang dalam badai. Karena apa? Kematangan untuk mengepakkan sayap. Bukan kayak burung stik. Dia lari kencang. Itu burung kecil yang harus mengolah udara. Tapi lihat burung besar. Pernah lihat burung bangau? Dia udah terbang di atas, udah dia. Tinggal dia mau kemana. Tapi burung kecil capek kan? Capek. Kita tuh nggak Tuhan bikin seperti itu. Jadilah Raja Wali. Anak-anak Tuhan itu imam dan raja. Di atas kepalamu mahkota kehidupan. Gambaran-gambarannya itu mulia, agung. Jadi jangan punya teman yang membawa kamu dalam penistaan. Jangan punya teman yang bawa kamu dalam kehinaan. Jangan mempunyai teman yang bawa kamu di dalam dusta. Jangan punya teman yang bawa kamu gak punya nilai. Tinggalkan. Lihat Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus lebih berharga dari kita. Tuhan akan menjamin kehidupanmu. Janji daripada Tuhan itu ya dan amin. Janji daripada Tuhan itu kemuliaan demi kemuliaan. Ayatnya aja 26. Siapa yang mau baca? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku sedang berinjil yang sembarangan saja mendapat. Terima kasih.
Sebab itu aku nggak berlari tanpa tujuan. Dalam pertandingan, finishnya di sana, dia lari ke sini. Pernah lihat nggak? Orang finishnya di sana, dia lari. Di estafet itu dia muter ke arah sebaliknya. Aku bukan orang yang berlari tanpa tujuan. Aku bukan orang yang hidup tanpa memanage kehidupan, batasan waktu yang Tuhan berikan. Aku bukan orang yang besok ya segimana besok deh. Enggak. Tapi sebanyak mungkin dalam 1 tahun ini, Tuhan, saya mau kasih hadiah Tuhan. Saya mau memberi persembahan segini Tuhan. Tuhan, saya mau kasih Tuhan hadiah juara 1 dari kehidupanku. Tuhan, saya mau memberi hadiah Tuhan, doa buat orang tuaku Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan Yesus memberimu hadiah. Aku mau membawa keluargaku kepada kemenangan. Tuhan, aku mau kasih Tuhan hadiah ini dan itu. Ayo. Pernah berpikir demikian? Ayo. Atau ya gimana besok deh. Orang Kristen nggak gitu. Orang Kristen itu harus punya mimpi. Kalau mimpinya gagal, mimpilah. Nah, gitu aja kok susah. Jangan kecewa. Mimpi mana sih lebih gede? Apalagi yang menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa buat Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, ajari aku dan Tuhan menyenangkanmu. Tuhan, bagaimana sih Tuhan? Roh Kudus sertai aku dong. Boleh gak ngadu sama Tuhan? Boleh. Dari mulai kemerahan semua dimulai. Haleluya. Ya. Lihat lagi 2:7. Ayat-ayat ini asik. Siapa yang mau baca? Saya. 1 Korintus 9 ayat 7. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku melatih. Siapa yang tiap hari berlatih? Saya. Latihan apa? Latihan olahraga. Yang lain apa? Enggak, dia nggak seluruhnya benar, dengerin aja. Naik sepeda aja. Melatih badan, melatih tubuh, menguasai dalam pengertian yang benar. Kita mulai lihat teman, bagus nggak bagi kita, bagus nggak bagi pertumbuhan iman kita. Kalau cuma untuk jatuh dan membawa kita gagal lagi, bilang dong sama Tuhan, Tuhan jauhin deh saya deh Tuhan. Saya mau dekat Tuhan. Saya mau punya waktu banyak sama Tuhan. Tuhan, saya mau tahun demi tahun dalam tahun saya itu bisa menyenangkan Tuhan. Ucapannya itu. Buahnya tuh di situ. Sampai orang tua itu, aku punya anak, saya beruntung punya anak. Kamu yang itu tuh hasilnya demikian. Ngerti nggak? Halo. Siapa yang di sini yang orang tuanya sudah memuji keberadaan kita? Ayo. Siapa di sini yang orang tuanya bilang,
Puji Tuhan ya, anakku tuh baik. Ayo bersaksi, bersaksi, bersaksi. Siapa yang di sini dibanggakan sama orang tuanya? Saya. Siapa? Aku tuh puji Tuhan ya punya anak baik-baik loh. Aku tuh puji Tuhan ya punya anak tuh rajin melayani di gereja. Aku tuh puji Tuhan ya punya anak rajin baca Alkitab. Puji Tuhan ya, anakku tuh nggak nakal. Puji Tuhan ya, anakku tuh juara. Puji Tuhan ya. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Ayo, ini loh, ini firman bener loh, sampai dibilang apa? Supaya sesudah memberitakan Injil, siapa di sini Injil? Siapa di sini Injil? Orang Injil itu adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus. Injil itu evangelion, yaitu kabar baik, berita keselamatan. Tuhan Yesus hidup dalam diri kita. Jadi sesudah kita bersaksi, tahu-tahu saksi bohong, fake. Kata Tuhan, apa aku tidak mengenal engkau? Bukan yang kayak begitu loh, tapi yang benar-benar berproses bertumbuh sama Tuhan. Ketika keluarga jatuh di dalam perekonomian, kita bilang sama mama papa, tenang mama papa, burung pipit aja dipelihara Tuhan. Apalagi kita orang percaya. Loh, itu orang-orang yang punya firman dalam dirinya. Dalam kekurangan, mama papa gak usah khawatir, kita berdoa yuk. Bisa gak begitu? Mama papa gak usah sedih, kita berdoa, kita memulai minta sama Tuhan. Itu namanya kita Injil. Itu namanya kita Injil hidup. Itu namanya Kristus hidup dalam diri kita. Kalau nggak begitu ya kita serupa sama dengan dunia ini. Amin. Mulai ya semua ya. Kita ini bukan pelari yang sembarang berlari, tetapi punya managing waktu. Oke? Siapa yang punya target tahun ini? Siapa yang punya target tahun depan? Itu harus ada. Bedanya orang Israel dengan orang negeri lain apa? Orang Israel itu tertata kehidupannya. Dia punya program. Dia punya catatan tahun ini jadi apa. Tahu nggak? Semua negara berhutang kepada Israel. Biaya perang dolar yang naik. Kita yang bayar perang dong namanya. Dia yang mengeluarkan dana perang, dia rekrut lagi, ditarik lagi dananya dari semua negara. Kita yang membiayai perang. Ternyata, oke? Punya catatan? Siapa yang punya catatan di sini tentang tahun ini, tentang tahun depan? Ayo, jangan jadi orang sembarang. Kalau bisa bawa orang lain kepada kehidupan yang lebih baik. Kita ini Injil hidup. Di tengah-tengah orang tua kita jadi berkat. Baca firman. Ketika orang tua sedih, katakan ucapan firman Tuhan yang bisa membalut, mengobati, menenangkan. Bukan kita yang anak-anak kecicilan teriak. Orang tua lagi stres, kita asik sendiri sampai dimarahin. Dasar bocah, pikirannya jauh. Kali, tapi mulai berpikir iya ya, mama papaku sedih. Mulai kita punya senjata firman Tuhan.
memulai kepak sayap dari mulai kemerahan dari masa kecil. Nanti kita kelak dewasa, kita mendidik anak-anak yang lebih lagi dalam iman. Makanya dikatakan supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Siap melatih diri, terbang tinggi kayak Raja Wali. Capeknya itu cuma di awal, tapi nanti sesudah besar kita punya iman yang besar, Tuhan akan bawa kepada persoalan yang lebih tinggi di perusahaan. Kita akan duduk dalam perusahaan besar. Kita akan duduk di dalam keuangan besar. Dari keluarga Yusuf, keluarga Tuhan bawa menjadi kepala negara. Karena hidupnya tertata di dalam prosesnya Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Ketika Yusuf merasa masuk dalam kegagalan, kembali dalam penjara, terancam hukuman mati, tapi Tuhan tolong dan membatalkan semuanya itu, dan dia memperoleh kekuasaan otoritas karena kesetiaannya. Nabi Daniel masuk di dalam gua singa, dan dia bernyanyi, pertolonganku datang dari Tuhan yang memberikan janji setia kepadaku. Dia menjalani hukumannya dengan tulus, dan dia lepas dari kehidupan cengkeraman gua singa, kebinasaan hidup, karena pertolongan Tuhan. Dan bahkan diangkat lebih tinggi dan lebih tinggi, melambung menjadi penguasa negeri. Hari ini saya ajak kita semua setia sama Tuhan, berpegang teguh sama Tuhan, kepakkan sayap Tuhan ini sampai akhirnya kepada batas tertinggi yang Tuhan mau. Haleluya Yesus. Dengan iman katakan amin, amin Tuhan. Aku mau setia sama Tuhan. Kami mau setia padamu Bapa. Di tengah waktu hidup tak menyerah, tak pernah tinggal. Tuhan
sudah buktikan semuanya itu kepada pendahulu kami Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul. Kami akan hidup di dalam kesetiaan sampai ke paksa yang tertinggi Tuhan. Kami yang berjanji hari ini, yang datang hari ini, ingat kami Tuhan untuk janji setia Tuhan. Bahkan dalam batas hidup, batas hukuman, untuk kami setia menantikan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati terbang kepak Roh Kudus sampai pada batas tertinggi Tuhan. Jangan biarkan kami gagal. Temani kami Roh Kudus. Sayang kami itu adalah Roh-Mu Tuhan. Sayang kami itu adalah iman percaya kami Tuhan yang akan membawa kami melambung tinggi menjadi anak-anak hebat, orang-orang hebat yang akan memberitakan kemenangan, yang akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Bagi kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tadakan tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Semua kita yang percaya